Suara dering telepon memecah kesunyian malam di rumah Miranti. Menusuk ke dalam kegelapan pukul 2 dini hari. Angka-angka di layar ponselnya memancarkan cahaya redup, menampilkan nomor tak dikenal. Miranti melirik Doni, suaminya, yang terlelap pulas di sampingnya. Napasnya teratur dan tenang. Dengan berat hati, Miranti meraih ponselnya. Rasa khawatir mulai merayap di dadanya. "Halo," sapanya hati-hati. Suaranya sedikit serak karena baru terbangun. Hanya desiran angin dingin yang terdengar di ujung sana, seolah-olah percakapan itu terjadi di ruang hampa. Lalu, sebuah bisikan pelan, namun jelas, menembus gendang telinganya. "Dia sudah tiada, dan kamu akan menyusul." Bisikan itu terdengar serak, hampir seperti geraman dari balik kubur. Napas Miranti tercekat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, mengalir perlahan di antara helai rambut. Ini bukan pertama kalinya. Sejak Agnes, si pelakor yang terang-terangan merebut perhatian Doni, muncul dalam hidup mereka, Miranti merasa hidupnya berubah menjadi neraka. Teror demi teror datang. Awalnya hanya pesan-pesan, singkat, berisi ancaman yang tak masuk akal. Lalu foto-foto mengerikan, dan bahkan montase wajahnya yang disandingkan dengan keranda mayat dikirimkan ke ponselnya. Tapi bisikan telepon tadi, itu berbeda, lebih dingin, lebih personal, dan entah mengapa terasa begitu nyata, seolah berasal dari tempat yang bukan dari dunia ini. Keesokan harinya, Miranti mencoba melupakan mimpi buruk itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bagian dari gangguan Agnes yang semakin menjadi-jadi. Namun, saat ia melangkah ke dapur untuk membuat sarapan, aroma melati yang sangat kuat tiba-tiba menyeruak, memenuhi ruangan. Miranti membeku. Di rumahnya tidak ada bunga melati. Apalagi selarut ini, ia ingat betul Bibi Doni pernah bercerita bahwa arwah gentayangan seringkali meninggalkan jejak aroma khas, terutama aroma melati. Apakah ini benar-benar ulah Agnes? Atau ada sesuatu yang lebih kelam di baliknya? Sebuah kehadiran tak kasat mata yang mulai menunjukkan dirinya. Beberapa hari kemudian, sebuah paket misterius tiba di depan pintu. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan untuk Miranti dalam huruf acak. Dengan tangan gemetar, Miranti membuka bungkusnya. Di dalamnya terbaring sebuah boneka lusuh tanpa mata, rambutnya gimbal, dan yang paling mengerikan, boneka itu terbungkus kain kafan kecil, diikat dengan tali jerami. Miranti menjerit, refleks melempar paket itu. Boneka itu mirip sekali dengan boneka kesayangan Agnes yang pernah dilihatnya di foto-foto lama Doni. Apakah Agnes benar-benar sudah meninggal? Apakah ini cara teror barunya? Sebuah ritual gelap untuk menakut-nakuti? Atau apakah boneka ini adalah representasi dari sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih menyeramkan? Malamnya, saat Miranti mandi, ia merasa tidak nyaman. Jendela kamar mandi terasa seperti ada yang mengawasi. Saat ia mengusap embun di cermin itu tiba-tiba berembun kembali, membentuk tulisan yang jelas. "Kau akan segera menyusulnya." Miranti terkesiap, nyaris terjatuh terpeleset di lantai yang basah. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya. Ia mulai merasa ketakutan. Setiap bayangan, setiap suara terasa seperti ancaman. Bahkan Doni, yang selalu menganggap ini hanya gangguan dari orang iseng, mulai khawatir melihat kondisi istrinya yang semakin tertekan dan tampak tidak berdaya. Puncaknya terjadi ketika Miranti menemukan sebuah foto lama di laci meja nakas Doni. Itu adalah foto pernikahan Doni dengan mendiang istri pertamanya, Clara. Yang membuat Miranti membeku di tempat adalah sebuah tulisan di balik foto tersebut. Ditulis dengan tinta merah darah yang terlihat mengering. "Dia bukan satu-satunya yang mati karena cinta. Kau juga." Darah Miranti seolah berhenti mengalir. Miranti ingat bahwa Clara meninggal karena kecelakaan tragis beberapa tahun silam, jauh sebelum Doni bertemu Agnes, bahkan sebelum Doni bertemu Miranti. Namun, yang Miranti tak tahu adalah Clara memiliki dendam yang sangat mendalam kepada siapapun yang akan mencoba menggantikan posisinya di hati Doni. Kecemburuan Clara begitu kuat, begitu melampaui batas. Bahkan setelah kematiannya sekalipun, sebuah kecemburuan yang kini bangkit dari alam kubur. Suatu malam, Miranti terbangun karena suara bisikan yang dingin di telinganya. "Kau mengambil apa yang seharusnya jadi milikku." Miranti membuka mata, dan di sudut kamar berdiri sesosok bayangan samar, menyerupai wanita dengan rambut panjang terurai dan gaun pengantin usang yang lusuh. Aroma melati yang kuat menusuk hidung, menyelimuti seluruh ruangan, membuat Miranti, "Itu bukan Agnes, itu Clara." Matanya kosong, menatap Miranti dengan pandangan penuh dendam. Teror itu tidak berhenti. Barang-barang di rumah sering bergerak sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menggesernya. Lampu sering berkedip-kedip tak menentu, kadang mati total,
lalu menyala lagi. Dan yang paling mengerikan, suara tangisan samar yang pilu sering terdengar dari lorong gelap. Terkadang, disusul cekikikan menyeramkan. Bahkan Agnes, yang selama ini mengira Miranti hanya berdrama untuk mendapatkan simpati Doni, mulai merasakan keanehan di sekitarnya. Ia sering merasa diawasi. Dan suatu malam, ia melihat sosok wanita bergaun putih di cermin kamarnya. Bayangan itu melambaikan tangan pucatnya kepadanya, yang membuatnya menjerit histeris dan lari terbirit-birit. Ia akhirnya tahu, ini bukan hanya masalah cinta segitiga biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih menyeramkan, dan melibatkan kekuatan lain. Kini, Miranti menyadari bahwa teror itu tidak hanya datang dari kecemburuan Agnes, tetapi juga dari dendam arwah yang tak tenang. Sosok Clara, yang cemburunya melebihi batas kematian, meneror siapapun yang berani mendekati Doni, termasuk Agnes yang juga adalah korban. Dua wanita yang dalam hidup saling bersaing karena Doni, kini justru soma-soma menjadi sasaran amukan dari alam lain. Dalam keheningan malam yang pekat, Miranti bertanya-tanya, apakah ini akhir dari semua ini? Apakah ia akan menjadi korban berikutnya dari cemburu yang tak pernah padam ini? Atau ini hanya permulaan dari neraka yang lebih dalam, di mana hidupnya akan terus dihantui oleh dendam dari balik kubur. Sebuah dendam yang tidak akan pernah berhenti, sampai semua yang dicintai Doni musnah. Setelah malam mengerikan, di mana sosok Clara menampakkan diri, Miranti tahu, ia tak bisa lagi tinggal diam. Ketakutan itu perlahan berubah menjadi tekad. Ia tak mau menjadi korban berikutnya dari kecemburuan yang melampaui batas kematian. Doni akhirnya mulai menyadari betapa seriusnya ancaman ini. Matanya yang biasanya tertutup kini dipenuhi kekhawatiran saat melihat istrinya terus-menerus dirundung ketakutan. Kita harus melakukan sesuatu, Don, ujar Miranti. Suaranya bergetar namun tegas. Ini bukan lagi ulah Agnes. Ini dia. Miranti tak perlu menyebut nama Clara. Doni mengerti. Mereka memulai dengan mencari bantuan spiritual. Atas saran seorang teman, Miranti dan Doni mendatangi seorang ustaz sepuh yang terkenal bijaksana di kota tetangga, tak jauh dari tempat mereka tinggal. Sang ustaz mendengarkan cerita mereka dengan tenang. Sesekali mengangguk. Energi dendam, nak, terlalu kuat untuk dilepaskan begitu saja, ujar ustaz itu sambil mengusap janggutnya. Dia terikat pada tempat ini dan pada orang yang dicintainya. Ustadz itu menyarankan ruqyah untuk membersihkan rumah dari energi negatif dan menenangkan arwah Clara. Selama proses ruqyah, Miranti merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, disusul suara-suara aneh seperti bisikan dan erangan dari sudut-sudut rumah. Bahkan Doni yang awalnya hanya mengamati, terlihat pucat pasi saat merasakan aura mencekam itu. Aroma melati yang selama ini menghantui Miranti berubah menjadi bau hangus yang menyengat, lalu perlahan menghilang. Setelah ruqyah, rumah terasa lebih tenang. Namun Miranti tahu, ini belum berakhir. Sang ustaz juga menyarankan agar Miranti dan Doni mencari tahu apa yang mungkin menjadi urusan Clara yang belum selesai. Doni, dengan berat hati, mulai bercerita tentang Clara. Clara, dia sangat mencintaiku. Doni memulai, sorot matanya menerawang. Tapi, dia juga sangat posesif. Setelah kecelakaan itu, aku tidak pernah membereskan semua barang-barangnya. Ada kotak perhiasan kecil di laci kamarku dulu, yang tidak pernah kubuka lagi. Miranti dan Doni memberanikan diri membuka kamar lama Doni. Di laci meja rias, tersembunyi sebuah kotak perhiasan kayu berukir. Saat dibuka, di dalamnya tergeletak kalung berbandul inisial C dan sebuah surat kecil. Surat itu adalah janji Clara kepada Doni bahwa ia akan mencintainya selamanya dan tidak akan membiarkan siapapun menggantikan posisinya. Mungkin ini yang mengikatnya, bisik Miranti. Mereka menyerahkan kotak itu kepada Ustaz. Ustaz menjelaskan bahwa benda-benda pribadi seringkali menjadi medium bagi arwah yang belum tenang. Dengan doa dan ritual khusus, Ustaz membantu melepaskan ikatan Clara dari barang-barang tersebut, sembari mendoakan agar arwahnya menemukan ketenangan. Selain itu, Miranti juga mulai memproteksi dirinya secara pribadi. Ia rutin membaca ayat-ayat suci, berzikir, dan selalu berdoa setiap kali merasa takut. Ia memajang kaligrafi dan ayat-ayat suci di dinding rumah, berharap dapat membentengi diri dari gangguan. Teror dari arwah Clara perlahan mereda. Namun yang mengejutkan, Agnes justru mulai menderita gangguan yang lebih parah. Ia sering terlihat linglung, berhalusinasi, dan berbicara sendiri, mengaku melihat wanita bergaun putih yang terus mengikutinya. Miranti menyadari Agnes, dalam usahanya meneror, mungkin telah membuka gerbang yang salah, dan kini ia sendiri yang menjadi korban amukan Clara. Suatu hari, Agnes ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya, dikelilingi barang-barang yang berserakan seolah terjadi pertarungan. Ia dilarikan ke rumah sakit jiwa. Diagnosa dokter, depresi berat dengan gejala psikosis. Kemungkinan besar akibat tekanan mental ekstrem. Miranti
dan Doni tidak lagi menerima ancaman atau teror fisik. Kehidupan mereka berangsur normal. Meskipun bekas-bekas ketakutan itu masih membekas dalam ingatan mereka. Miranti tahu, ia dan Doni telah melewati cobaan yang mengerikan. Cinta mereka diuji oleh kecemburuan dari dua dunia. Dunia yang hidup dan dunia yang mati. Pelajaran yang mereka dapatkan sangatlah pahit, namun juga berharga. Dendam, baik dari yang hidup maupun yang telah tiada, hanya akan membawa kehancuran. Rumah mereka kini terasa damai. Roma Melati tak lagi tercium. Namun, terkadang, di malam yang sunyi, Miranti masih teringat bisikan dingin itu. Dia sudah tiada, dan kamu akan menyusul. Ia menghela napas, bersyukur telah melawan, dan memeluk Doni erat. Karena ia tahu, melawan dendam tak kasat mata membutuhkan keberanian yang tak terbatas.